Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Walil imam yang dimuliakan Allah, naib dan para ikhwan yang hadir pada majelis ini, yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Para ikhwan, bagaimana tadi doa yang dibaca oleh Amir Majelis untuk saudara-saudara kita yang saat ini tengah berjuang di Palestina, terutama di Jalur Gaza, sudah mencapai hari yang lebih dari hari yang ke-100 ya. Korban jiwa sudah lebih dari 24.000 yang syahid akibat kekejaman, kebrutalan Zionis Israel yang mereka telah menjajah bumi Palestina sejak 1948. Seyogyanya seluruh kaum muslimin di berbagai belahan dunia selalu mengaturkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan mereka, untuk kemenangan kaum muslimin dan untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa. Pada saat ini kita ditampakkan oleh Allah terhadap satu kaum yang mereka Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam banyak ayat, banyak kisah, bahkan menempati kisah terbanyak. Begitu pula Allah buka dengan sangat jelas dan akurat bagaimana tingkah pola keburukan mereka terang benderang dalam Al-Quran gitu ya. Padahal tidak semuanya fakta karena itu. Ketika Al-Quran diturunkan, tidak semua kejahatan Yahudi itu tampak. Masih banyak yang belum terjadi. Tetapi telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran kupas dengan sangat jelas diturunkan oleh Allah kepada para sahabat, kepada Rasul dan para sahabat dahulu. Mereka menyaksikan langsung bagaimana Al-Quran diturunkan. Dan kala ini para hamba sekalian, kita dengan izin Allah semata menyaksikan terrealisasinya ayat-ayat tersebut, wujudnya gitu ya, ayat tersebut. Satu sisi menambah keimanan kita, namun sisi yang lain tentu Allah tampakkan fakta di depan mata kita itu bukan hanya sekedar untuk kita ketahui, untuk menjadi bahan berita kita atau hanya untuk menghiasi media sosial kita gitu. Tidak hanya itu, walaupun itu juga sudah bagus kalau kita peduli. Namun tentu saja menjadi PR kita, kewajiban kita untuk menolong kaum muslimin yang ada di sana, bergerak serentak berjamaah membebaskan Masjid Al-Aqsa dan terusirnya penjajahan Zionis Israel yang ada di sana. Ya, para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah, ayat yang dibaca oleh Qori tadi, Quran surah Al-Anfal, ayat yang ke-29 sampai 31. Namun mungkin kita lebih banyak tertuju pada ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafar. Kata Allah, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu mereka merencanakan tipu daya. Orang kafir siapa nih, Pak Iwan? Yakni kafir Quraisy. Jadi ayat ini bercerita tentang rencana orang-orang kafir Quraisy untuk mengusir, membunuh, dan memenjarakan Rasulullah SAW. Atau kalau urutan redaksinya ini memenjarakan, membunuh, dan mengusir ya. Nah, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka, memenjarakanmu, au yaqtuluk, atau membunuhmu,
au yakhruju, atau mengusir. Jadi mereka merencanakan tiga hal, tiga yang mereka opsikan untuk Rasulullah. Yang pertama, mereka rencanakan untuk memenjarakan Rasul, kemudian selanjutnya membunuh pribadi Rasul, dan yang ketiga, mengusir pribadi Rasul. Nah, ini Pak Ikhwan. Padahal kalau kita bicara tentang kekuatan, ya kalau kekuatan itu semata-mata bicara angka, bicara apa yang nampak di depan mata kita gitu ya. Yang sebagaimana saat ini orang-orang mengacu ya ke situ kalau kekuatan. Ya nggak ada apa-apanya Rasul. Apa kekuatan Rasul kala itu? Kekuatan kaum muslimin? Ya nggak ada. Kalau bicara hanya sebatas jumlah manusia atau mungkin kekuasaan yang dipegang oleh manusia. Ya nggak ada. Jadi bisa kita bayangkan mereka betul-betul sedang merencanakan sesuatu yang mereka sangat mampu untuk kerjakan itu. Ya tentu setelah dibicarakan, setelah diupayakan memang banyak ada-ada saja gitu kan perihalnya sehingga mereka tidak mampu lakukan itu. Sejak awal ini kan perkara tentang ajaran baru di Makkah. Ini menurut versi orang kafir Quraisy ya. Mereka memandang Islam itu kan sebagai ajaran baru yang mengoyakkan tatanan kemasyarakatan masyarakat Mekah, yang memporak-porandakan keyakinan nenek moyang mereka. Jadi agama baru, pendatang baru seperti itu. Mereka anggap begitu. Ini satu hal yang tidak mereka duga, tidak mereka perhitungkan. Ternyata urusan Muhammad ini berlanjut sampai sekarang, sampai menyibukkan mereka. Kemudian Pak Ikhwan, kita persepik saja ceritanya. Saya yakin Pak Ikhwan juga sudah banyak membaca kisah ini. Mereka rencanakan itu, Allah berikan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahkan yang mengusulkan itu adalah iblis. Pak Ikhwan pernah dengar itu? Ya, sampai sekarang tidak tahu tuh siapa yang mengusulkan tentang opsi bahwa Muhammad itu dibunuh. Yang mereka kemudian diusulkan untuk mengutus satu orang dari setiap kabilah, gitu ya. Jadi setiap kabilah itu mengutus satu orang yang terkuat untuk menjadi eksekutor terhadap pribadi Rasul. Sampai sekarang tidak tahu kan siapa orangnya itu. Makanya dalam sebuah kitab Ta'arif disebutkan itu penjelmaan iblis yang datang saking dia menjadikan Muhammad SAW ini sebagai musuh dengkotnya iblis itu. Jadi musuh yang paling tertinggi dari iblis ini. Tapi kalau kita baca dalam kitab tarikh yang lain, memang ini salah seorang pembesar Quraisy. Nah, jadi akhirnya diusulkan seperti itu. Setelah mereka deadlock, tidak mencapai kata sepakat. Satu sisi mereka juga menghormati keluarga Bani Hashim sebagai keluarga yang melindungi Rasulullah SAW. Jadi kalau nanti dibunuh Muhammad, tentu kita akan menambah genderang perang dengan kabilah terkuat atau kabilah yang paling dihormati di Mekah. Nah, Pak Ikhwan, akhirnya diusulkanlah satu ide itu dan disepakati. Dan saya kira ini usulan yang sangat cemerlang. Itu kan, coba terpikir nggak gitu. Jadi ini adalah satu orang yang betul-betul dikusui tapi terpandang. Susah. Mau dieksekusi itu susah. Kemudian ada satu ide, udah kita bersatu, caranya adalah diutus orang terkuat dari seluruh komponen kita. Agar nanti kalau terjadi apa-apa, ya kita semua yang bertanggung jawab gitu. Ini ide yang sangat bagus ya. Tentu ide yang bagus untuk melakukan sebuah kejahatan. Masya Allah. Kadang-kadang memang kejahatan itu idenya bagus-bagus ya. Ya, ini tandanya mereka cerdas, Pak Ikhwan. Cerdas untuk berbuat jahat. Hati-hati orang yang cerdas itu kalau berbuat jahat sangat buruk jadinya. Liyuthbitu ka'au yaqtulu ka'au yakhruju. Para ikhwan, ini adalah rencana terbaik orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu mereka selalu membuat segala macam perihal untuk menstop dakwah Rasul. Bahkan untuk mencelakai Rasul dan para sahabat. Gitu kan? Sebelumnya juga ada boikot. Kalau yang namanya Rasul diintimidasi itu sangat biasa. Dan ini adalah keputusan terbaik yang dibuat oleh kafir Quraisy. Allah berikan begitu. Dan ini adalah bagian dari makat. Nah, makat ini bahasa Indonesia.
Ternyata makar berasal dari bahasa Arab. Dalam sini jelas nih. Makaro. Yamkuru. Mereka membuat tipu daya. Mereka membuat perencanaan. Kalau Allahu khairul makirin, kalau mau kita artikan apa tuh Pak? Allahu khairul makirin. Kalau bahasa halusnya, Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Kalau mau kita sebut Allah sebaik-baik pembuat makar kan tak bagus kan? Tetapi ya sebenarnya artinya itu gitu. Cuman di Indonesia kan dengan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya untuk menghancurkan mereka. Ya, Pak Ikhwan, sampai pada kalimat yang kuru atau makar. Kita stop dulu. Kita kembalikan ke diri kita. Sebenarnya ini hal yang ingin kami kaitkan dengan tausiah pada malam hari ini. Perencanaan. Kita lihat diri kita, kami sering katakan begitu. Kita lihat diri kita. Apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita rencanakan dan kita usahakan selama ini. Matching nggak, Pak Iwan? Pak Purwoto kira-kira matching nggak antara perencanaan dilakukan dengan yang didapatkan? Katakanlah begini, saya tahun depan ingin merencanakan ini, membeli ini. Belum tentu dapat kan? Belum tentu dapat. Bahkan mungkin kalau kita bikin perjalanan harian, saya hari ini mau makan soto. Dapat nggak? Belum tentu. Tetapi kemudian kalau tanya, dapat rezeki nggak hari itu? Dapat makan nggak? Dapat. Ya kan? Dapat. Yang paling gampang mungkin kalau mau kita bikin semacam analogi itu. Sekolah. Sekolah kan jelas tuh. Saya mau sekolah ini nanti mau masuk ke SE, mau sekolah Fakultas Ekonomi, agar nanti menjadi ekonomi yang handal gitu. Jadi nggak? Belum tentu. Atau dia masuk ke guru, pendidikan guru, nanti biar menjadi guru. Belum tentu. Mungkin jadi pengusaha. Atau mungkin menjadi ustadz. Nah, ini Pak Iwan. Yang kita rencanakan, kita usahakan, ini bicara tentang karena kalimat rencana tadi itu. Yang kita rencanakan dan kita usahakan belum tentu yang real terjadi atau yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selamanya begitu. Hari ini yang kita dapatkan, kita kan suka bilang begini, hari ini yang kita dapatkan karena usaha saya selama, belum tentu. Lihat usahamu. Jangan-jangan kalau mau kita bikin garis, jauh menyimpang antara usaha dengan hasil yang kita dapatkan. Lantas, itu skenario siapa? Allah. Oleh karena itu Pak Ivan, sekali lagi menekankan kepada kita, andai kata Allah itu membayar usaha kita berdasarkan hasil, memang nggak jadi apa-apa, nggak ada kita yang mendapat. Saya merencanakan jadi guru kok, belajarnya ilmu guru, jadinya pengusaha. Jadi dapat nggak usaha tadi? Ya nol, jadi nggak ada artinya itu. Gitu. Tidak begitu Allah. Perkara engkau menjadi pengusaha, sementara engkau merencanakan jadi guru dan berusaha menjadi guru, selama di situ ada niat yang baik, niat yang ikhlas, usaha yang baik, ada kesungguhan, Allah bayar itu sesuai dengan kesungguhan kita. Ini Masya Allah. Kita lihat apa yang terjadi pada diri kita, apa yang kita rencanakan bertahun-tahun, kemudian itu tidak akan sia-sia para ikhwan, karena Allah akan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar debu sekalipun, selama dalam kerangka ketaatan kepada Allah, tidak melenceng dari ketaatan kepada Allah, niat ibadah kepada Allah, ada kemaslahatan di situ, apalagi tergolong jihad fisabilillah, maka wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah itu apa? Mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah sebesar dzarrah pun Allah akan membayar. Kalau kita sebesar dzarrah berarti sebesar debu. Kalau kita sebesar debu, bisa juga kita hitung. Andai kata dalam kegiatan itu ada debu-debu yang menempel, maka Allah akan hitung. Meskipun debu yang menempel. Konsekuensi dari amal tersebut ada debu yang menempel, Allah hitung itu debu. Konsekuensi dari amal tersebut ada air mata yang tertumpah, Allah hitung itu. Konsekuensinya harus ada darah yang tertumpah, Allah hitung semua. Walaupun nanti katakanlah gagal, tak dapat, sudah berjualan satu hari dari pagi sampai sore nggak ada yang beli, mau kita bilang gagal? Kalau kita bilangnya gagal, saya gagal naik. Kenapa? Enggak.
Ya kan? Kata kata gitu, ya sahabat memang gagal itu. Iya, menghitungan manusia kan kita menghitungnya begitu. Tetapi di sisi Allah itu bukan gagal, Pak. Allah itu bukan apa istilahnya? Perkara laku tidak laku itu urusan nanti. Tapi apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, ada perencanaan di situ, bagian daripada ikhtiar, maka Allah itu semua. Oleh karena itu, para ikhwan, jangan pernah memandang remeh kebaikan itu. Jangan meremehkan setiap kebaikan, bahkan meskipun sekedar membuang diri di jalan. Sekarang mungkin durinya tidak ada lagi, tapi kalau paku banyak, ya kan? Kalau duri mungkin di hutan adalah duri. Tapi kalau di jalan itu banyak paku kadang-kadang atau ya kita harus peka lah ya. Kadang-kadang kalau kita lewat, malas juga kadang-kadang. Nengok tiba-tiba kalau kalau jalan mau ke arah kebun tuh, itu cinta kebun kalau ya. Ranting nanti kadang-kadang daun daun pinang terus tiba-tiba jatuh kan. Ada bukan jatuh di depan kita ada. Kita lewati ya bisa. Cuman kalau kita kategorikan amal ini kan amal menyingkirkan duri ini kan. Kalau kita nak berbalik kan malas tuh. Tapi kata Rasul, jangan remehkan amal. Meskipun hanya sekedar menyingkirkan duri yang ada di jalan. Kalau begitu jangan remehkan ya balik lagi kita. Harusnya balik mutar, singkirkan dulu, lanjut lagi perjalanan. Mungkin kita sedang berjalan melihat kayak orang nih, kayak sedang membutuhkan pertolongan gitu ya. Biasa nggak begitu. Lagi berjalan tiba-tiba melihat ada orang seperti memerlukan bantuan. Nah, itu boleh kita balik. Mutar balik, tanya dulu. Mungkin dia sedang membutuhkan tumpangan gitu ya. Apalagi kalau orang sudah lambai-lambai begini, berarti sudah jelas dia ngasih kode itu. Ya kita bismillah saja. Walaupun saya setelah menumpangi orang takut juga. Ini yang saya tumpang ini kelas-kelas preman nih, kayaknya sih gitu. Tiba-tiba numpang di lambai, berhenti saya kan. Boleh numpang apa? Boleh saya bilang. Mau kemana? Ke depan. Sama di saya. Lalu ingatlah cerita karena begal itu kan di YouTube ada yang orang di begal. Sama di saya. Tapi bukan malam, siang nih. Nah, sengaja saya anukan, saya jalan di tempat-tempat yang ramai. Kan mudah dari belakang nih kan sambil kita banyak pikir. Ternyata memang betul-betul dia menumpang. Berapa kali juga satu ketika ada yang melambai-lambai, ada yang seputar balik. Mau kemana saya bilang? Mau ke pasar. Pasar mana? Sana. Langsung naik deh. Belum nggak disuruh langsung naik deh. Cepat orang naik deh. Ternyata selama sepanjang jalan tuh nyanyi deh. Nah, lama tiga kan orang sedang-sedang nih. Kita takut nanti melarikan orang sedang-sedang kan? Dan sepanjang jalan saya tanya. Saya bilang, kau nak kemana nih? Dia bilang, nak beli. Nak ke sana. Biasa kau pergi sana, saya bilang, udah biasa. Dia biasa dah. Benar dah biasa, saya bilang. Dah, kata dia. Nanti apa dia pakai apa? Numpang lagi, kata dia. Dia nak ke pasar Dahlia. Agak jauh waktu itu, saya antar ke pasar Dahlia. Beberapa kali. Ya, jangan para hewan. Pernah nggak merasa begini? Kita itu satu ketika sedang memerlukan pertolongan dan ada hamba Allah yang membantu kita. Itu bisa kita ingat seumur hidup. Kenapa demikian? Karena menurut kita bantuan tersebut sangat berharga. Dan tidak mesti bicara uang. Mungkin tenaga, mungkin ilmu, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau uang yang paling sering sebenarnya. Tetapi itu kebaikan yang sangat diharapkan oleh manusia. Kalau kami mengadakan begini, kan ada sebuah hadis. Ada 3 orang kan yang tidak dilihat oleh Allah itu. Salah satu di antaranya adalah ada orang yang kelebihan air di padang pasir, tetapi kemudian ketika ada hamba Allah yang meminta bantuan untuk meminta air tersebut, dia tidak mau kasih. Nah, seperti itu tuh. Itu artinya dia sangat mampu untuk memberikan bantuan itu. Dan dia menemukan orang yang sangat butuh bantuan tersebut, tetapi dia tidak berikan. Kalau mau kita klasifikasikan, kita kasih level kejahatan, itu levelnya kan level sangat jahat itu. Kalau mau kita bilang ini pelit, itu levelnya sangat pelit. Kau tuh tidak membutuhkan air itu. Ada orang yang jika tidak kita beri air itu, dia akan mati kelaparan, kehausan. Tetapi karena saking dia rasa sayang dengan air itu mungkin pelit dah terkategori pelit itu, maka tidak dia berikan, dia hilangkan kesempatannya. Nah, ini jadi kalau sudah begitu, maka bukan hanya sekedar menyingkirkan diri di jalan ya, tapi itu dia betul-betul menempatkan dirinya pada posisi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diberikannya oleh Allah untuk membantu manusia. Dia mampu membantu manusia itu. Tetapi pada saatnya tiba manusia meminta bantuan kepadanya, dia tidak berikan bantuan.
Nah, makanya kita hati-hati sekali kalau bicara tentang kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia. Karena banyak hal yang Allah itu memberikan anugerah kepada kita, di sisi lain Allah menguji kita dengan hamba-hamba Allah yang lain yang membutuhkan anugerah tersebut. Dan ini saya katakan bukan hanya bicara tentang uang, apa saja. Mungkin nasihat, mungkin uang, apalagi nasihat, apalagi ngaji. Pernah nggak ditanya tiba-tiba orang nanya masalah hukum tajwid? Nah, itu wajib tuh Pak Iwan. Kalau tahu wajib tuh. Tidak boleh. Saya khawatir betul kalau sudah ilmu tuh ilmu ngaji, khawatir sekali gitu. Atau ilmu din gitu ya. Makanya kalau teman-teman itu tiba-tiba nanya, kadang-kadang tuh pertanyaannya itu terkesan apa ya? Terkesan ngolok. Tapi saya jawab karena saya lebih khawatir dia bertanya dan tergolong pada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 159. Nanti bisa dilihat tuh orang yang menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau tanya, udah saya jawab dulu. Sini saya jawab. Ikunya gini gini gini. Kadang-kadang kan entah dia mau ngolok ke atau mungkin dia betul-betul bertanya ke. Saya ingat-ingat dia. Kadang-kadang kita lagi ngomong di warung kopi lah tiba-tiba dia bertanya. Kalau gitu langsung sih. Itu bicara tentang. Oke, para ikhwan yang dimuliakan Allah. Lanjut tadi tentang perencanaan ya. Jadi kita lihat hidup kita banyak sekali yang kita rencanakan, yang kita usahakan ternyata Allah berikan hal yang berbeda. Itu bagian dari rencana Allah, bagian dari skenario Allah. Kita tidak boleh berhenti untuk berencana dan berusaha. Makanya dalam hal amal soleh itu tidak boleh istilah trauma. Saya trauma kalau masalah begini. Kemarin contohnya begini. Saya kasih contoh inilah ya. Wali almarhum lah, wali kita. Jadi beliau itu beberapa kali ada hamba Allah yang membutuhkan pertolongan beliau, meminjam uang gitu ya. Tetapi setiap kali dipinjami, kadang-kadang tidak balik juga gitu ya. Nah itu para ikhwan, beliau tetap memberikan balik. Dan itu diciptakan oleh orang yang menjadi saksi lah, bukan beliau menciptakan. Nah ini kebaikan memang tidak boleh kita traumakan, walaupun para ikhwan juga selalu ada alasan kan. Alasan yang benar juga banyak. Maksud saya kalau kami memilih untuk tidak meminjamkan juga nggak apa-apa, tidak masalah, tidak salah menurut saya. Karena mungkin di situ ada hal-hal lain yang maslahat juga. Karena kalau hukum kemaslahatan itu dia dibatasi oleh kemaslahatan yang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan ini maslahat benar, menurutmu maslahat, menurut dia juga maslahat. Makanya kalau maslahat itu nanti tinjauannya juga tinjauan kalau mau kita bilang itu skala prioritas, akhirnya mana yang lebih prioritas. Jadi tidak bisa kita paksakan ini maslahat benar, yang sana juga maslahat ketemu sama maslahat, lihat mana yang lebih besar mudaratnya. Akhirnya para ulama fikih itu kalau bicara tentang kemaslahatan yang dicarinya apa? Kebalikannya, kemudaratannya. Bukan yang diukur tuh kemaslahatannya, susah mengukur kemaslahatan kan. Coba kalau mau kita timbang antara kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan beras dengan kekhawatiran kelaparan gitu ya. Susah mengukurnya kan. Yang paling gampang mengukurnya itu, yang agak gampang mengukurnya itu adalah besar kecilnya kemudaratan yang ditimbulkan. Makanya kalau ulama fikih itu kan begitu. Mana yang paling besar mudaratnya? Itu yang lebih besar untuk kita hindari atau kita upayakan. Nah, jauh pembicaraan kita ke situ. Lanjut para ikhwan. Kemudian masih bicara tentang kalimat makar di sini atau yamkuru. Kita lihat apa yang nampak di depan mata kita. Kalau pertanyaan kita itu, Allah ini sedang merencanakan apa terhadap peristiwa Gaza? Ini boleh didiskusikan Pak. Allah sedang merencanakan apa? Ini kan Gaza nih. Kalau kita lihat kaum muslimin yang ada di sana atau warga Gaza pada secara umum itu sudah betul-betul dibombardir di sana sih. Bahkan sudah sampai di Rafah. Rafah itu sudah masuk ke wilayah Mesir sebenarnya. Artinya sudah daerah yang paling selatan sudah. Tadinya kan dia nyerang dari utara. Daerah-daerah rumah sakit Indonesia itu kan dari utara sampai ke selatan. Dan tidak ada tampak mereka itu apa istilahnya? Rasa kemanusiaan itu tidak ada. Di tengah-tengah orang kelaparan dia bikin video, kan ada postingan video itu. Memang betul-betul kurang ajar.
Jadi saya langsung teringat saya itu tentang ayat qiradatan khosyiin itu saya ingat. Memang benar saya bilang. Allah tampakkan benar. Memang gerakan memang begitu. Kejahatan binatang itu memang begitu. Ya, ini Allah tampakkan di depan mata kita dan mereka sedang berkuasa. Kemudian timbul pertanyaan kita. Allah, kira-kira ini Allah sedang merencanakan apa? Apa para yang Allah rencanakan? Kita boleh berpikir, karena kalimat merencanakan ini kita pun bisa menganalisanya gitu. Iya kan? Ini orang yang bertahan. Kalau mau kita sebut mereka adalah hamba Allah yang bertahan untuk membela Al-Aqsa, membela kehormatan kemerdekaan mereka. Jadi kalau kita kasih dua kelompok, ada kelompok keburukan, ada kelompok kebaikan, jelas Zionis Israel itu adalah kelompok keburukan, simbol keburukan yang ada di muka bumi ini gitu ya. Bahkan kita katakan begitu. Dan Gaza, kaum muslimin yang ada di Gaza dan masyarakat pada umumnya yang ada di sana, bukan hanya kaum muslimin yang ada di sana itu. Mereka adalah simbol perjuangan, simbol kebaikan, simbol kebenaran bahkan yang sedang mempertahankan kehormatan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan mereka. Tetapi kemudian ternyata pada saat ini kita lihat betapa menderitanya mereka. Bahkan di saat yang sedang kritis itu disempat pula kan? Benar nggak beritanya itu yang ada hujan kemudian daerah pengungsian mereka menjadi banjir itu? Iya kan? Dalam hati kita itu, ya Allah yang Maha Besar, Engkau sedang merencanakan apa? Udahlah, baik dalam hati kita nih, udahlah ini sakit bah, kok ditimpa hujan lagi gitu. Nah coba, udahlah mereka ini betul-betul menderita, kelaparan. Kok ada lagi musibah yang Allah turunkan kepada mereka? Adakah yang ingin berkomentar? Kembali saya buka Quran. Silakan Pak Ivan, tidak usah dipakai tinjuk. Untuk mencapai golongan yang besar itu, prosesnya begitu. Untuk mencapai kesadaran muslimin, mungkin kesadaran muslimin yang Allah tambahkan itu golongan yang besar yang kuat yang mengirangi ke minyak atau di masyarakat itu. Ini dalam proses menuju ke sana. Ya. Sampai batu tembok ini, ayo Allah itu yang hujan itu. Cuma ke sana, tentunya muslimin ya sedunia ini harus sadar dan bersatu. Ya. Ada lagi? Satu lagi lah. Biasanya Pak Ibu. Ini masalahnya gini ya, kalau memperhatikan kalau ketika dulu waktu Rasulullah menyampaikan risalahnya kan di Mekah disiksa oleh orang kafir disuruh hijrah dan makan tempat. Kalau sekarang mungkin hijrah dan makan tidak berlaku lagi, kalau itu ditinggalkan hancur lagi itu gajah mati dalam Al-Aqsa. Nah, jadi bingung bagaimana ini gitu. Kecuali ada pertolongan Allah untuk mempersatukan umat muslim ini gitu. Iya, kalau yang jelas negara-negara khususnya Arab Saudi dan Mesir yang dekat tidak memperdulikan lagi dengan Palestina, karena mungkin itu pimpinannya Arab itu bukan Muslim, masalahnya bukan Islam alias non Muslim, mungkin Yahudi menurut saya. Ya, itu menurut Pak Roy. Kayaknya menurut kita juga kali. Ada unsur bukan Yahudi mungkin Pak Roy, Zionis mungkin. Kalau Yahudi itu kita bicara tentang ras, kalau Zionis ya paham. Oke, pernah sekarang Pak Iwan. Gini, ini juga pendapat saya. Jadi belum tentu pendapat Pak Iwan itu tidak benar, belum tentu pendapat saya benar. Cuman mungkin kala ini yang memegang mic itu saya kan di depan. Tapi nanti bisa kita lihat. Pak Iwan, kalau kita mau renungkan, semua yang terjadi itu ada informasi dalam Al-Quran. Atau mungkin kalau mau kita tanya okay. Kalau dalam sebuah kejadian tuh kan suka begini kita kan. Dalam sebuah kejadian ada yang bikin skenario, saya bilang ini salah yang buat skenario ini. Kan gitu kan. Karena kita salah dia, salah pembuat skenario ini. Harusnya kan begini. Nah sekarang kalau mau kita bilang begitu, apakah itu salah Allah? Tidak, Pak Iwan.
Jadi kalau skenario, Allah telah menyempurnakan skenarionya. Coba, itu Gaza. Telah Allah tempatkan, Palestina itu dan Gaza gitu kan. Allah telah tempatkan di daerah muslim. Jadi betul-betul dia tuh kalau dari segi kekuatan, dia mewah kekuatan Gaza itu. Perlindungan Palestina itu mewah. Perlindungan Al-Aqsa itu mewah. Dan itu Allah yang selesaikan. Allah yang bikin skenario itu. Allah yang merencanakan itu. Allah yang telah mentakdirkan itu. Menempatkan Gaza, ya bukan hanya Gaza kan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa pada satu tanah yang diberkahi, yang dikelilingi oleh kekuatan umat Islam. Dan bukan sembarang kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam yang memiliki sumber-sumber kekuatan yang hanya terjadi atas kehendak Allah. Yakni minyak dunia di antaranya. Karena itu betul-betul takdir Allah. Tak bisa direncanakan. Makanya kalau tidak salah tuh kata Henry Kissinger, dia bilang kesalahan Tuhan itu adalah menempatkan minyak bumi itu di daerah Arab. Salah satu pembesar Yahudi ya. Nah, perempuan itu Allah yang rencanakan, sudah terbaik sekali. Kalaupun ternyata kemudian ini tidak menjadi kekuatan, bukan salah Allah. Ada sesuatu hal yang Allah berikan otoritasnya kepada manusia. Apa otoritas itu? Otoritas persatuan. Itu memang Allah berikan sejak awal. Karena ada perintahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Allah tekankan ini. Atau dalam Quran surah Al-Anfal ayat 42 kalau tidak salah, kalau kau berpecah belah kata Allah maka akan hilang kau punya kekuatan. Wa in tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum, kan? Kalau engkau tanazuk kata Allah, maka hilang kau punya kekuatan. Kalau sudah punya kekuatanmu hilang, musuh akan menyerangmu, habislah kau. Sudah jelas. Jadi perlindungan untuk Gaza itu Allah telah takdirkan pada satu posisi, pada satu tempat yang mewah, itu bahasa saya. Saking banyaknya para posisi yang strategis, diberkahi. Nah, para ulama sekalian, artinya apa? Artinya memang ada sesuatu hal yang ini benar-benar menjadi PR umat Islam. Bukan salah Allah. Kalau kita kemudian mungkin ada kita kelepasan bicara gitu ya. Ya Allah, ngapain sih begini ya Allah? Bukankah mereka ini anak-anak dan segala macam? Bukan salah Allah. Sejak awal Allah telah katakan, umat Islam itu harus bersatu. Kalau tidak bersatu, maka kekuatanmu akan hilang. Kalau kau tidak punya kekuatan, maka akan ada manusia-manusia yang menguasai bumi. Kan? Quran surah apa lagi? Ayat yang terakhir itu. Gimana? Kita buka saja para ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina kafaru ba'dhum awla'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Nah, Allah bahkan mengambil satu contoh gitu ya. Kan waladina kafaru ba'dhum awla'u ba'd. Kata Allah, mereka itu orang-orang kafir, mereka saling bantu satu sama lain. Ini sangat jelas terang-terang di depan mata kita. Seluruh dunia mereka membantu Zionis Israel untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kata Allah, jika kau, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, tidak lakukan itu, maka takum fitnatun fil ard, akan terjadi kerusakan. Fitnah di muka bumi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Masya Allah. Nah, terus yang berikutnya, jangan khawatir untuk kaum muslimin yang ada di Palestina. Sebenarnya, para ikhwan, kematian itu sama. Kita melihat satu ketika ada seorang sahabat Sohir, Abdullah bin Zubair, yang terbunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Beliau kemudian digantung di salah satu tempat di kota Mekah. Kita memandangnya begitu hina, padahal tidak. Dia adalah seorang sahabat yang sangat mulia dan pemberani. Jadi, kematiannya tetap kematian. Kalau kita bicara kematian, tetap kematian. Tapi kehormatan, tetap kehormatan. Gitu. Oleh karenanya, bagi kaum muslimin yang kemudian dia diambil nyawanya oleh Allah dalam situasi jihad fisabilillah, mempertahankan harga diri, kehormatan, marwah keislaman gitu ya, syahid. Ya walaupun terlihat terkesan seperti sangat menderita. Tapi sebenarnya mereka mendapatkan kematian yang paling terhormat. Ini untuk siapapun yang berada di garda terdepan di Gaza dan Palestina. Jadi kita jangan khawatir terhadap kematian mereka. Kita justru sangat khawatir dengan sumbangsi kita terhadap perjuangan. Terus yang berikutnya,
yang tidak terlepas lagi tentang keburukan. Semakin buruk manusia, maka semakin cepat balasan Allah. Andai kata Allah tidak menetapkan satu takdir, ada sesuatu yang telah Allah telah tetapkan gitu kan, maka pasti Allah akan segerakan segala macam keburukan itu mendapatkan balasan. Tetapi karena Allah telah tetapkan satu kaidahnya, kan begitu. Andai kata keburukan itu akan segera dibalas dengan keburukan, sejak zaman dahulu kala Rasul itu di sana langsung dibalas oleh Allah. Tidak sempat itu musuh menyerang, tetapi kan Allah telah tetapkan. Suatu skenario-nya Allah telah tetapkan. Maka begini, begini, dan begini gitu. Nah, para ikhwan sekalian, oleh karenanya, dan ini saya kira semakin menampakkan di kita betapa manusia yang dihadapi ini manusia yang sangat luar biasa. Jauhnya daripada Allah SWT dan tidak takutnya kepada Allah, sehingga mereka menampakkan berbagai perilaku yang sangat buruk. Dan ketahuilah, semakin jahat perilaku manusia, semakin menyegerakan, semakin besar juga balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti akan terjadi bagi kaum muslimin, dan kita ini menjadi tafsir yang viral gitu ya. Karena ini sangat banyak dikupas saat ini tentang Quran surah Al-Isra 1 sampai 8, mau tambah lagi 2 menjadi 10. Tambah lagi 1 dalam Quran ayat yang surah yang sama, ayat yang ke-1-4 masih bicara tentang kemenangan kaum muslimin dan kehancuran orang-orang Yahudi. Itu jelas. Tafsirnya mengacu ke sana. Bahkan mungkin kita bukan hanya sekarang bicara tentang tafsir Qur'annya, tetapi tafsir kauniyahnya sudah terjadi di depan mata kita. Allah takdirkan terjadi di masa ini. Nah, itu berarti 3 sisi ya. Kaum muslimin secara umum, kemudian yang kedua masyarakat Gaza, kaum muslimin yang ada di Gaza, terus yang ketiga dari sisi musuh. Terus yang keempat, para ikhwan, ya memang kita ini sudah berada di, barangkali memang sudah di ujung usia kehidupan dunia, ya kan? Ya Rasul saja adalah, Rasul Muhammad SAW itu adalah tanda, salah satu tanda datangnya hari kiamat kan? Diutusnya Muhammad SAW itu ke masyarakat dunia gitu kan, itu adalah salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Ya apalagi sekarang, padahal jarak dari Rasul diutus sampai sekarang itu sudah 1400 tahun, para sahabat nan silam. Sampai sekarang ya semakin banyak tandanya, dan ini adalah salah satu tanda. Nah, kita ini Masya Allah, kita itu diingatkan oleh Allah dengan satu ayat dalam Al-Quran yang sangat sering, bahkan ini 7 ayat kan yang paling sering, kalimat yang paling sering diucapkan manusia, ya kan? Bukan diucapkan kaum muslimin, tapi diucapkan oleh manusia. Saya katakan begitu. Kita cari kalimat yang diulang-ulang oleh seluruh umat manusia. Maka ada 7 kalimat yang paling banyak diulang oleh manusia. Ya surah Al-Fatihah itu kan. Di dalamnya itu para ikhwan, Maliki Yaumiddin. Raja di hari kemudian. Ini adalah ayat untuk mewakili segala dinamika hari akhirat. Jadi iman terhadap hari akhirat itu para ikhwan, diulang-ulang kalimatnya itu oleh Allah. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Fatihah gitu ya. Maliki Yaumiddin. Kita kalau membaca itu, yang terbayang itu bahwa kita itu akan berhadapan dengan hisabnya hari akhirat. Kalau membaca kalimat Maliki Yaumiddin itu. Artinya langsung udah, begitu baca itu udah kiamat, akhirat, hisab dan seterusnya. Yang dimulai dari alam kubur. Itu kan alam pembalasan semua itu. Dari alam kubur itu alam pembalasan, bukan alam amal soleh. Alam amal soleh itu adalah alam yang paling singkat, hanya sekitar 60-an tahun kalau untuk kita, 63 tahun. Itu pun nanti dipotong dengan waktu kita nge-freeze gitu ya. Kayak tidur gitu kan. Itu kan waktu yang, apalagi nanti orang mungkin ada sempat dia koma selama 3 bulan gitu. Ada itu waktu nge-freeze. Ya begitu, dipotong. Alam yang paling singkat itu alam amal soleh. Setelahnya para ikhwan, setelahnya itu adalah alam pembalasan. Saat-saat semuanya dibalas oleh Allah, dihitung oleh Allah, kita akan merasakan apapun yang kita lakukan. Baik ataupun buruk, sebesar zarah sekalipun Allah akan hitung itu. Allah akan hisap itu. Dan kita diingatkan dengan kalimat Malik Yaumiddin, raja di hari kemudian. Masya Allah. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 9:30. Kita kembali lagi ke sini sebagai akhirat. Ada 4 hal tadi gitu ya, sebagai akhir dari apa yang kami sampaikan para ikhwan. Selanjutnya nanti para ikhwan silakan saja baca tafsirnya lah tentang
peristiwa Rasul yang menjadi sasaran makar orang kafir Quraisy gitu ya. Dan tarikhnya itu bisa dibaca di banyak kitab lah ya. Terakhir Pak Iwan, kita selalu harus teringat dan mendoakan saudara kita yang ada di Palestina dalam setiap momentum. Dan sekarang kita sudah insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita mendekati bulan Ramadan gitu ya, di mana banyak sekali waktu dan tempat yang ijabah, dan kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya mengaturkan doa kehadirat Allah SWT untuk keselamatan kaum muslimin yang ada di Palestina. Menangislah kita untuk berdoa gitu ya. Kita merasa tersentuhlah kita, merasa tidak berdayalah kita. Silakan sajalah. All out kita kalau sudah membicarakan tentang Palestina. Kita tidak lagi main-main. Tidak lagi santai kalau sudah membicarakan itu. Kami ketika imam sakit kemarin, kami kok dalam hati kok kayak ini gitu. Saking beliau itu menanggung perasaan yang sangat berat terhadap nasib kaum muslimin yang ada di Palestina. Yang setiap saat beliau selalu membicarakan atau selalu menyampaikan perihal tentang Palestina. Yang kami rasakan seperti itu perihal. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.